Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya dengan Dodo Friza Artanadia dari Poltekkes Kemenkes Malang yang saat ini sedang menempuh pendidikan di jurusan kebidanan semester 2. Tujuan saya di sini adalah untuk melakukan komunikasi dan juga wawancara dengan Ibu, dan nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Ibu bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari saya dengan apa adanya. Mungkin Ibu juga bisa berbagi mengenai hal-hal yang Ibu rasakan dan hal-hal yang pernah Ibu lewati, atau mungkin juga ada hal-hal yang pernah Ibu rasakan tidak mengenakan. Ibu bisa bercerita dan berbagi kepada saya dan saya akan mendengarkan dengan sepenuh hati. Dan mungkin bila Ibu ada pertanyaan, Ibu bisa langsung bertanya kepada saya pada saat proses wawancara. Dan untuk wawancara akan berlangsung sekitar 30 menit sampai 1 jam, dan di sini saya meminta ketersediaan Ibu untuk melakukan komunikasi dengan saya selama proses wawancara berlangsung. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Ibu apakah Ibu bersedia melakukan wawancara, dan jika memang iya, Ibu bisa melihat lembar persetujuan dan menyetujuinya. Nah, ini Ibu. Ini bisa langsung diisi. Baik Ibu, makasih. Baik, langsung saja kita mulai pertanyaannya Ibu. Untuk pertanyaan pertama, sebelumnya nama lengkap Ibu siapa ya? Kan kalau katanya tidak kenal maka tidak sayang, begitu ya. Nama saya Aulia Sabida. Baik, dengan Ibu Aulia ya. Usia Ibu berapa ya? Sekarang di 21 tahun. 21 tahun. Wah, masih muda ya berarti Ibu. Alamat rumahnya? Di Desa Pringu, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten. Desa Pringu. Baik. Kalau dari Desa Pringu itu rumah alamat suami Ibu atau orang tua Ibu ya? Di rumah suami. Oh iya, baik. Di rumah suami ya. Kalau pekerjaan Ibu? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Semester berapa ya Ibu? Semester Semester 6, program studinya? pendidikan Human. Oh, baik-baik. Jadi pendidikan ya, program studinya. Kalau nama suami Ibu siapa ya? Baik, Mas Taufik ya namanya. Kalau pekerjaan suaminya? Karyawan swasta. Karyawan swasta, baik. Sudah bekerja ya? Kemudian kalau boleh tahu usia pernikahan Ibu itu berapa tahun ya? Tahun ini injak ke 2 tahun. Oh, 2 tahun. Berarti masih termasuk pengantin baru ya? Kalau boleh tahu, kira-kira kehamilan pertama Ibu itu dari pernikahan saat Ibu berusia berapa ya? Tahun lalu di 20 ya. 20 tahun. 20 tahun. Ya, ya, baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendapatkan kehamilan pertama? Mungkin bisa senang, cemas, atau bahkan kaget, begitu mungkin? Saya sih senang ya, karena saya kan dan suami baru 1 tahun tuh, tapi di belum dikasih ngomongan kayak gitu. Terus di 9 bulan pernikahan saya baru hamil yang pertama. Oh iya, berarti kehamilan itu merupakan sangat yang amat dinantikan ya Ibu? Ya, ya. Kemudian apakah ada masalah pada kehamilan pertama Ibu, misalnya seperti pernah pendarahan atau bahkan sampai keguguran, begitu mungkin? Ya, di bulan 8 kemarin sempat kirim. Oh, jadi Ibu yang sabar dulu ya Bu ya. Mungkin nanti akan ada yang lain yang lebih baik. Lalu pada saat Ibu mengalami keguguran itu, tindakan pertama apa yang dilakukan oleh keluarga Ibu pada Ibu? Awalnya kan pendarahan, terus 2 hari pendarahan baru dibawa ke rumah sakit. Kalau boleh tahu di rumah sakit mana ya? Rumah sakit apa Wisata.
Baik-baik di rumah sakit Wafa Husada. Dan sebelum mengalami keguguran, apakah sebenarnya ibu pernah mengalami gangguan kesehatan reproduksi seperti misalnya saat remaja atau tidak ya? Saya rasa dari dulu nggak pernah. Dan menstruasi pun lancar gitu. Baik-baik. Berarti tidak pernah ya? Nah, sebelum mengalami keguguran nih, apakah ibu pernah merasakan seperti cemas, takut, atau bahkan perasaan tidak enak, atau bahkan juga mimpi buruk seperti itu mungkin? Nggak sih. Cuma saya ada kesan stres gitu. Oh, baik-baik. Sempat merasa cemas ya berarti ibu. Lalu, apakah yang dilakukan ibu setelah mengalami keguguran? Mungkin sempat menghentikan pendidikan. Kan ibu tadi berkata bahwa ibu menjalani pendidikan ya. Atau mungkin ibu sempat berhenti melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Karena saya sesudah kuret itu kan badan saya udah kayak biasa, kayak ya sebelum pernikahan, sebelum kehamilan itu. Jadi ya saya biasa aja, ya kerja tetap lanjut, biasa sih, berjalan sesuai semestinya. Baik. Jadi keguguran ini tidak menghambat aktivitas ibu ya, seperti kuliah ya tetap berjalan begitu ya. Lalu bagaimana ya cara ibu mengatasi rasa yang dirasakan setelah keguguran? Karena kan keguguran ini merupakan hal yang pertama ya. Itu perasaan saya setelah keguguran. Ya, perasaan Ya ibu. pastinya sedih ya, tapi ya gimana lagi, kan sudah katanya sudah di aku. Jadi ya saya dan keluarga, terutama suami juga, berusaha berusaha ikhlas dan sabar. Iya, ibu benar. Jadi ibu harus sabar ya. Nanti kan pasti ada jalan yang terbaik karena semua itu sudah ada yang mengatur ya. Lalu adakah rasa yang ibu rasakan terhadap tubuh ibu misalnya seperti rasa sakit perut dan lain-lain yang sampai saat ini dapat ibu rasakan setelah mengalami keguguran? Normal sih, biasa. Oh, baik. Alhamdulillah ya kalau begitu. Mungkin itu ya pembersihan kuretasenya maksimal, dari rumah sakitnya bagus. Nah, pada masa kehilangan ini, adakah dukungan dari suami maupun keluarga yang dapat dirasakan oleh ibu? Ya terutama keluarga dan suami itu memberi dukungan, kan saya sempat down ya kan, beberapa bulan itu down, sedih, terus ya, jadi mereka keluarga dan suami itu mengajarkan saya ikhlas dan selalu sabar. Alhamdulillah ya ibu kalau begitu suaminya mengajarkan untuk ikhlas dan juga sabar dan selalu mendukung. Lalu bagaimanakah dukungan yang datang dari suami maupun orang tua saat ini? Apakah masih sama saat pertama kali mengalami keguguran atau mungkin bisa memberi perhatian lebih? Normal sih, sama aja. Baik, jadi sama saja ya. Dan apakah ibu pernah berpikir ya kalau misalkan nantinya akan mengalami keguguran mungkin? Maka saya tidak pernah, dan saya nggak pernah pikiran seperti itu, karena apa ya, kan segala sesuatu itu timbul dari mindset kita masing-masing ya, jadi saya nggak pernah berpikiran lagi, jangan sampai ya itu ya, karena sekarang mbak saya apa ya, kayak menunda kehamilan gitu loh, sampai lulus kuliah. Kalau begitu berarti fokus ke pendidikannya dulu ya ibu. Lalu apakah ibu masih pernah berharap bisa mendapat pengalaman kehamilan setelah mengalami keguguran? Kalau saya sih berharap ya, tapi suami yang agak takut gitu, takutnya keguguran lagi gitu. Kalau saya sih pengennya secepatnya gitu. Nah, baik ibu pertanyaan terakhir ya.
Dan adakah harapan lain yang Ibu harapkan di kemudian hari untuk kehamilan Ibu selanjutnya? Misalnya seperti kehamilan tanpa ada gangguan, atau misalnya seperti perhatian berlebih yang diberikan oleh suami Ibu dan juga keluarga Ibu mungkin? Ya kalau harapan saya kan suami ya, untuk saat ini kan kita menunda kehamilan sampai kuliah saya selesai. Terus dan berharap setelah kuliah selesai saya hamil lagi dan Kalau begitu yang Ibu harapkan berupa kehamilan yang normal tanpa ada gangguan begitu ya? Nah, jadi selama kurang lebih 30 menit, Ibu dan saya sudah melakukan wawancara. Nah, jadi sudah Ibu ceritakan mengenai hal-hal yang pernah Ibu alami seperti pengalaman keguguran dan juga aktivitas yang telah Ibu lakukan setelah mengalami keguguran. Dan ternyata hal itu merupakan pertama kali ya Bu dalam kehidupan pernikahan Ibu, dan pastinya hal itu bukan merupakan hal yang mudah. Nah, jadi saya di sini sebagai pendengar, saya turut prihatin dengan apa yang Ibu alami ya. Tapi Ibu harus tetap sabar, tabah, dan juga masih ada dukungan dari suami kan Ibu. Dan juga keluarga Ibu juga tetap memberi semangat ya. Karena hal yang terjadi pasti akan selalu ada hikmahnya. Pertanyaan yang diberikan sudah selesai. Saya mohon maaf bila ada pertanyaan yang kurang mengenakan dan juga saya mengucapkan terima kasih ya Ibu atas waktu yang telah diberikan. Kalau begitu, wawancara saya tutup dan saya mengucapkan terima kasih yang banyak sekali.